Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yuzar dengan NIM 1909864, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, dan konsentrasi yang saya ambil yaitu Produksi dan Perancangan. Di sini saya akan membahas artikel jurnal yang sudah dikutip dengan mata kuliah yang sekarang saya bahas yaitu Teknik Pengecoran Logam dan dosen pengampu yaitu Bapak Haifan Salam. Jadi di sini artikel jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul Kompleksitas dalam Penilaian Kualitas Lelehan. Jadi pada tujuan riset ataupun jurnal yang sudah dibuat oleh sang penulis ini adalah membahas tentang efektivitas ataupun kualitas lelehan pada proses pengecoran aluminium. Dan juga salah satu kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi industri ataupun kebanyakan orang yang sedang melakukan pengecoran aluminium yaitu terkait dengan pengurangan variasi sifat mekanik dan untuk memastikan kualitas coran ini dapat ditelusuri kembali ke kualitas lelehannya. Kehadiran inklusi seperti oksida yaitu bifilm, spinel, karbida atau partikel refraktor dapat berbahaya bagi karakteristik mekanik, fisik, dan juga permukaan. Pembahasan yang akan dibahas di artikel jurnal ini atau yang saya sedang review ini yaitu bahan dan prosedur eksperimental. Jadi pada bahan dan prosedur eksperimental ini diproduksi dengan melelehkan paduan N46000 komersial dalam tungku resistensi. Dan juga penambahan dilakukan dengan memperkenalkan chipping chip yang diletakkan di bagian bawah tungku bersama dengan ingot paduan untuk masing-masing dari 3 kondisi. 50 kg lelehan disiapkan untuk memastikan komposisi kimia yang sama. Untuk 3 kondisi gips lelehan pertama adalah L50. Komposisi kimia dari lelehan L00 dan L25 disesuaikan dengan menggunakan paduan master yang sesuai. Pencairan yang diadakan yaitu pada suhu panas 765 derajat Celcius. Kemudian pada saat proses pencairan ini hanya diaduk ketika penambahan dilakukan untuk memastikan peleburan yang tepat. Jadi untuk memastikan peleburan yang tepat dan baik itu dengan cara diaduk gitu ya, diaduk dengan merata pada tungku. Pencairannya dihemat hanya sekali saja. Setelah mencair, kelembaban relatif ruangan diukur di dekat tungku. Kemudian, indeks BI yang diukur dibagi dengan area yang diukur untuk menentukan kuantitas bifilm. 5 tes fluiditas spiral diambil dengan mengisi cangkir secara manual di atas spiral dan memungkinkan pencairan mengalir dalam spiral setelah suhu mencapai 720 derajat Celcius. Nilai fluiditas dihitung sebagai jarak yang dilalui dalam cetakan. Untuk 3 pengukuran prefill, sampel 2 kg diambil dengan menuangkan lelehan ke dalam cetakan silinder baja berdiameter 70 mm. Bagian atas silinder kemudian dipotong untuk menghasilkan sampel 1,4 kg yang kemudian dilelehkan kembali dalam tungku diinduksi dan dituangkan ke dalam peralatan prefill. Model online yang mengkompensasi variasi permeabilitas filter digunakan memungkinkan perhitungan angka kebersihan lelehan dalam kurung yaitu MC, mengukur kualitas lelehan berdasar penumpukan inklusi pada filter. Dan hasil riset yang ada pada artikel jurnal ini yang sedang saya review yaitu yang pertama karakterisasi kualitas lelehan. Jadi hasil utama untuk teknik yang diuji diamati bahwa indeks kepadatan DI tidak berubah secara signifikan dan hanya tersebar meningkat untuk kondisi L25. Tren indeks bifilm meningkat dengan penambahan chip pemotongan, tetapi jika standar deviasi dipertimbangkan, perubahan ini tidak signifikan. Kandungan hidrogen yang diukur diamati sama untuk coran L00 dan L25 dan menurun untuk pengecoran L50. Tingkat kelembaban relatif selama pengecoran masing-masing adalah 39,35% dan 48% untuk L00, L25 dan juga L50. Kemudian yang kedua,
Karakterisasi mikrostruktural. Setelah analisis struktur mikro RPT dan tes fluiditas, terlihat bahwa oksida terlipat dengan jebakan udara terkonsentrasi ke bagian atas sampel. Untuk sampel RPT, ada batas yang ditandai antara lapisan oksida dan sampel yang tersisa. Oksida ini hanya ditemukan di atas pita porositas bulat besar dalam kondisi L25 dan juga L50 dalam sampel tekanan berkurang. Dan kemudian kesimpulan dari artikel jurnal ini, yaitu yang pertama, teknik yang tersedia untuk menilai kualitas lelehan tidak memadai, membutuhkan analisis yang lebih lanjut untuk interpretasi hasil yang dapat diandalkan atau dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, flotation oksida mempengaruhi prinsip kerja RPT. Fluiditas dan tes profil menghasilkan positif palsu karena nilai yang dilaporkan untuk meleleh terdegradasi tidak secara signifikan, berbeda dari nilai lelehan bersih. Kemudian yang ketiga itu ada penambahan 25 PC% chip pemesinan ke lelehan mengakibatkan penurunan jumlah ukuran pori maksimum karena peningkatan jumlah situs nukleasi dalam tes fluiditas. Kemudian yang keempat itu ada sementara penambahan 25% PC chip pemesinan tidak menurunkan kekuatan tarik rata-rata dan elongation. Kemudian yang kelima, statistik Weibull ditemukan untuk menggambarkan perubahan accurately dalam pencarian karena penambahan chip pemesinan. Hal ini diamati sebagai penurunan modulus Weibull dengan peningkatan penambahan chip pemesinan. Cukup sekian dari review jurnal yang sudah saya bahas sendiri. Masih banyak kekurangan yang saya lakukan di video kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun banyak salah penyampaian yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih kepada teman-teman ataupun rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.